Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin mujahidina amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah, wabil khusus bertolabul ilmi sesuai dengan Rasulullah katakan, tolabul ilmi faridatul ala kulli muslim. Diwajibkan setiap orang muslim, Islam itu adalah belajar. Karena apabila kita menjalankan perintah Allah tidak dengan ilmu pengetahuannya, maka amal ibadah itu tidak diterima. Wa kullu min bi khairi ilmin ya'malu wa amalahu mardudatul la tuqbalu. Beramal dan beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah itu akan dikembalikan. La tuqbalu, tidak diterima. Untuk itu pada waktu dan kesempatan malam ini insyaallah pada grup 3 kelompok 1 kita akan memberikan suatu pemahaman dalam rangka memberikan pensaksian kepada Allah di dalam ibadah. Sebagaimana rukun Islam kita ketahui, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah syarat berdirinya sebuah solat, yaitu masuk ke dalam alam pensaksian. Apalagi ibadah yang kita lakukan adalah ibadah langsung, syahadah, yaitu alam pensaksian. Jadi di balik itu semua kita juga disaksikan oleh Allah. Nah, jadi kalau ada kata Muhammadur Rasulullah, aku juga menyaksikan engkau, maka kita juga menyaksikan dengan asyhadu an la ilaha illallah. Artinya ini musyahadah, saling menyaksikan. Di mana penyaksian ini berjalan? Inilah yang dikatakan kita belajar mengenal Allah dengan ma'rifatullah la ilaha illallah dan mengenal diri dengan Muhammadur Rasulullah disebut dengan ma'rifatur ruh. Jadi saling menyaksikan dan saling memberikan pensaksian. Apabila kita telah mendapatkan makom penyaksian ini, maka kita juga disaksikan oleh Allah. Apa yang disaksikan oleh Allah? Asyhadu an la ilaha illallah
Nah, inilah yang dikatakan awaluddin ma'rifatullah. Disinilah awal kita bagaimana kita dikenal oleh Allah, Allah mengenal kita. Dari mana kita saling mengenal? Yaitu kembali kepada kita ma'rifatullahnya. Apa yang bisa kita saksikan kepada Allah? Tentunya kita menyaksikan wajhatu wajhiyya lillazi fataras samawati. Artinya kita memberikan pensaksian kepada Allah, menyaksikan yang dikatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidaklah ada Tuhan selain Allah, dengan berdirinya sifat wajah bagi Allah. Begitu juga dengan ma'rifat turuh. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa juga yang disaksikan oleh Allah tentang umatnya? Yang ada sama Muhammad itu halalah kodrat. Apa kodratnya? Mim, ha, mim, dal. Mim kepala, ha dada, mim perut, dal kaki. Kenapa mim ha mim dal? Kenapa diumpamakan kepala? Karena di kepala adalah wujud ma'ani atau ma'nawiyah. 7 sifat Allah nur makninya di kening. Apa yang dikatakan di dada? Markubah batin alam ini ada di dalam jantung kita. Apa yang dikatakan di perut? Itulah kolbi, alam rahasia Allah di dalam hati. Apa yang dikatakan dal pada kaki? Inilah perjalanan, 2 perjalanan. Perjalanan umat dan perjalanan Tuhan, atau tajalli Allah dan tajalli sirullah. Inilah yang kita saksikan. Nah, setelah itu bagaimana cara pemakaiannya? Maka sebelum kita mendirikan ibadah ini, maka kita memberikan pensaksikan supaya Allah bisa menyaksikan kita. Maka kita dirikan kodrat seperti tadi. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita perlihatkan wajah kita kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita perlihatkan jasad kita kepada Allah. Jadi Allahu Akbar, di saat kita takbir, maka wajah dan jasad menyatu di diri kita menjadi diri rahasia, yaitu hakikat Allah. Dimanapun kita membacakan syahadat di dalam solat, itu jangan lupa kepada 2 kodrat yang harus Allah saksikan ke kita. Bukan kita menyaksikan, tapi Allah menyaksikan. Contoh di syahadat tahiyat awal, tahiyat akhir. Nah, itu selalu kita memberikan pensaksian. Inilah aku ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Menjadi sebuah kodrat yang disaksikan oleh Allah. Sesungguhnya inilah kodrat maujudnya Allah menghadap Allah. Umpamanya kita mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah, kita ingat wajah. Nanti begitu juga, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita ingat kodrat jasad kita. Jadi nyatalah kita yang dipanggil untuk menyatu sahadat, sahadah
Ahad. Nah, ahadnya nanti itu dikala takbir. Nah, begitu ya. Nah, setelah itu kita lakukan, selalu kita melihat dalam bacaan syahadat tadi, jangan kita lupakan perbuatan rukun-rukun hakikatnya. Jangan lupa fokus kepada rukun hakikat solat. Ya, jangan lupa kalau setelah takbir itu kodrat sudah tidak kodrat kita lagi. Di saat setelah kita sampaikan wajah Adam menuju kepada kiblat, maka selesailah amaliyah putus hubungan. Setelah takbir, Muhammad menghadapkan wajah Allah ke dalam batin kita, dinamakan menghadap batin bilah. Nah, begitu juga di saat kita melakukan perbuatan hakikat solat, kita sadari itu perbuatan sifat aftarnya kepada ba'dal. Apa aftarnya? Dizahirkan engkau hanya untuk menyembah. Jadi kita selalu sadar kita dalam zahirnya Allah. Karena kita dizahirkanlah makanya terjadi penyembahan. Nah, begitu ya. Nah, jangan lupa menjalankan hakikatnya. Contoh umpamanya, dikala kita mengakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tangan kanan kita itu dibuka, ya, yang di atas lutut itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kiri jangan dibuka, ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa? Ini adalah statusnya dua buku besar. Pertama, buku Ilyun, mencatat kebenaran yang benar-benar, baik syariatnya maupun hakikatnya, yang dipegang oleh malaikat Atib. Yang kedua, buku Sijjin. Sijjin itu mencatat kesalahan, dipegang oleh Ratib. Nah, jadi karena Allah tidak bersekutu dengan kesalahan, maka ini kanan dibuka, kiri jangan dibuka. Yang di atas paha itu, ya, jangan dibuka, gitu. Nah, itu jangan lupa. Hal kecil tapi bisa menimbulkan masalah yang besar. Berikutnya mengenai zikirnya sujud, ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, itu menyadari kita memandang kepada batin bilah di dalam kolbi dengan meniat mensucikannya. Sucikanlah ya Allah derajat batinmu dalam diriku ya Allah. Nah, itu mungkin sudah pernah belajar, ya. Yang kedua, kita melihat yang ketiga lagi. Nah, cuma sedikit telunjuk kita diniatkan menuju, ya, tidak digerakkan banyak-banyak, cuma sedikit, ya, diniatkan. Karena fungsi menuju ini, lillah ini harus dilaksanakan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, naik sedikit. Menunjuk apa? Yang kedua, menunjuk ma'ani. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang ketiga, baru menunjuk markubah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, gitu. Jadi titik tiganya miring begini. Titik tiganya miring. Nah, gitu. Itu jangan lupa, ya. Jadi hakikat itu jangan sekali-kali dilupakan. Nah, jadi begitu jamaah. Nah, insyaallah
kita merasa dilihat. Ya. Sekali lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku datang ya Allah. Karena yang dia panggil siapa? Yang dia panggil nurani dan rohaninya. Nuraninya berwujud jasad, rohaninya berwujud insan atau diri al-haq atau an. Nah, itu jangan lupa. Nah, ini saya periksa sholat jemaah ini hakikat sudah mulai banyak berkececeran. Nah ya, hakikat sudah banyak berkececeran, sudah terlena dengan rakaat. Jadi tolong kembali fokus kepada hakikat. Nah, nanti di muzakarah kita perdalam lagi. Baik, untuk itu kita lakukan muzakarah berjamaah. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan moderator mengendalikan jamaah. Insyaallah, syukron Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam. Semoga Buya sehat selalu. Insyaallah. Selamat Idul Adha dari kami semua grup 3 kelompok 1. Maaf lahir batin. Insyaallah, insyaallah, amin. Alhamdulillah. Terima kasih Buya. Saya untuk kesempatan bertanya, silakan ibu-ibu yang ingin bertanya memencet tombol tangan yang ada di layar handphone atau laptopnya, silakan. Mungkin saya beri kesempatan untuk Ibu Ketua terlebih dahulu. Silakan Bu Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya sehat walafiat. Insyaallah. Terima kasih Bu Fitri. Insyaallah. Ketika tadi Buya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika ada inilah aku ya Allah, itu boleh diucapkan Buya? Sifatnya dimunajatkan secara munajat. Yang penting kita membaca itu mempersaksikan diri kepada Allah, ya. Jangan kita tidak merasa kodrat Dia yang datang. Nah itu. Jadi kalau kita sudah merasakan la ilaha illallah himpunan wajah, Muhammad Rasulullah himpunan tubuh, maka menyatulah wajah dengan tubuh. Itu yang dia katakan diri hakikat. Inilah diri hakikatku. Maka kita dalam batin mengatakan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, dalam batin atau dalam hati kita bermunajat, alhamdulillah aku sudah datang sebagai wujudmu ya Allah. Nah seperti itu ya. Jadi jangan kita lupa menghadirkan kalau yang datang ini adalah kodratnya semata. Nah jadi kalau biasa kita fardu ain menyaksikan, nah sekarang kita balik bahwasanya fardu ain wajib disaksikan. Kenapa? Jangan kita merasa menyaksikan tetapi tidak merasa disaksikan. Nah, kalau perlu kita tambah munajatnya. Ya Allah, aku yakin aku tidak bisa melihatmu ya Allah. Tapi aku yakin engkau pasti melihatku. Nah, mulai kita munajatkan, karena setelah syahadat itu dia akan luas maknanya. Kalimat syahadat itu kan kalimat tasdik yang mengartikan banyak. Itu paham?
Insya Allah Buya. Buya satu lagi terkait dengan bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang pertama itu makrifatnya ya Allah sucikanlah dan tinggikan derajat nuranimu dalam diriku. Itu. Nah, tadi Buya mengatakan apakah itu terkait dengan kodrat maujudnya atau masih di nurani atau tadi yang telunjuknya itu gimana Buya? Iya. Kalau mengenai susunannya silakan. Mau Rabbani dulu, rohani, nurani atau rohani dan Rabbani silakan. Cuma sedikit kita gerakkan. Karena di sakaratul maut seseorang yang ingin menghadap Allah menggerak telunjuknya sedikit. Kalau diperhatikan pasti ada gerakan telunjuknya sedikit, gitu ya. Jadi artinya rukun itu harus terbawa. Jadi tidak ada kediaman di situ, bukan diam, ada gerakan sedikit tetapi ma'rifat kita menunjuk 3 makom tadi. Gitu. Jadi kalau susunannya tidak masalah. Yang penting dikala kita sujud sajid masjid. Sujud apa yang sujud meninggikan. Sajid siapa yang sajid sifatnya kodratnya sendiri. Masjid apa yang masjid makomnya yang 3 itu yang dibersihkan. Jadi sujud itu sujud sajid masjid. Gitu paham? Sujud meninggikan, sajid adalah apa? Sifat kodrat. Kodratnya. Masjid adalah makomnya. Makomnya itu jangan lupa. Nanti bagaimanapun jamaah kalian diajar di sini untuk mengajar, bukan pintar sendiri. Ya. Jadi kalau kurang perbandaran ilmu hakikatnya, bagaimana bisa menjadi panutan orang? Gitu. Menjadi guru sholat itu nggak mudah, harus banyak ilmu hakikatnya. Paham? Insya Allah Buya. Baik. Pada satu lagi. Iya silakan. Ya. Tutup mata ketika tadi pandangan ke makomnya yang titik 3 itu lebih baik tutup mata atau sesuai gimana Buya? Atau buka mata karena kita sedang persaksian tadi saling menyaksikan. Saya pernah mengajarkan sholat itu Isra Mi'raj. Artinya apa? Isra itu kita gelap atau menutup mata. Di mana kita menutup mata? Tidak harus gelap banget ya. Artinya itu selain dari rakaat mata tidak boleh terlalu dibuka. Nah ya. Kalau rakaat itu wajib dibuka, tidak boleh kita menutup mata. Allahu Akbar, tutup lagi. Berarti ibadah. Waktu kita menyebut itu amaliyah karena hak dari jasad. Kayak gitu, hak jasmani kita. Sami Allahu liman hamidah, dibuka, tutup lagi. Rabbana lakal hamdu. Buka lagi. Allahu Akbar, tutup lagi. Nah, gitu ya. Itu namanya Isra Mi'raj. Amal ibadah. Paham? Nah, itu aja. Iya, latihan itu aja susah itu. Insyaallah Buya, sadaqallah barakallah, alhamdulillah Buya. Amin, insyaallah. Iya, melatihnya aja itu kadang repot-repot juga kita. Nah, itu makanya Allah carikan mursyid. Apabila ada kesalahan dalam makom belajar, itu kesalahan itu ditanggung atas nama mursyid. Jadi tidak ada kesalahan yang menjadi dosa. Itu makanya awal baiat akhirnya dihatam begitu. Nah, lanjut yang lain. Ya, terima kasih Bu Rati untuk pertanyaannya. Syukron juga untuk Buya atas jawabannya. Untuk penanya berikutnya, silakan Ibu Eka.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Buya sehat selalu. Insya Allah. Buya, izin bertanya. Buya mengajarkan kita harus sholat, rakaat harus ikut rukun, seperti itu, Buya. Berarti ini kan berarti kita sudah berlatih untuk tubuh annya yang menguasai kan, batin annya yang menguasai, seperti itu kan, Buya. Apakah di situ hakikat sudah nyata dengan sendirinya, atau itu juga harus diriado juga kan, Buya? Mohon izin. Iya, jadi kan kita begini, kalau dalam fardu ain itu kan yang tidak boleh adalah kekosongan pandangan hakikat. Karena syaitan atau iblis dia masuk di pandangan yang kosong. Makanya kita tidak boleh kosong pandangan dalam sholat itu. Bukan masalah hati diganggu, tapi kalau yang kita saksikan ini tidak sempurna, maka dia akan masuk mengisi pandangan kita, gitu. Jadi kayak rukun itu, setiap kita bergerak kemanapun kita akan mengikuti. Allahu Akbar, mana itu? Itu yang bilang Allahu Akbar itu adalah an. Itu ya, hakikatnya adalah wujud an yang berkalam dan wujud am yang berkodrat, yang menyampaikan Sami Allahu liman hamidah. Sadar banget kita di situ kalau kita ini diatur. Allahu Akbar. Berasa banget kita kayak diginikan kepala tuh, sujud kamu. Nah, kayak seperti itu. Nah, kita ini kayak orang bodoh yang ngikut aja gitu. Nah, itu berserukunnya sudah hidup itu, udah bagus itu. Daripada dia merasa diri sendiri bergerak, mana ada orang bisa bergerak sendiri. Kalau tanpa rohani, tanpa aneh nggak bisa lah, gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih, Buya. Jadi harus disaksikan terus, ya. Tidak ada yang otomatis, semuanya harus disaksikan. Namanya aja alam saksi, fardu ain, ya. Insya Allah, syukran, Buya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Bu Eka untuk pertanyaannya, syukran juga Buya untuk jawabannya yang sangat jelas. Insya Allah penanya berikutnya Ibu Rusmiati, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kondisinya kurang sehat sedikit. Oh, insya Allah. Buya, itu terkait tadi Buya, mohon diulang lagi Buya, terkait syahadat akhir, yaitu mulai tangan terbuka, tangan kiri tertutup dan tangan kanan terbuka. Nah, ini menghadap ke atas atau nelungkup gitu tuh Buya, gimana, tolong dijelasin lagi. Iya, kalau kita di tahiyat itu tangan kita kan di atas paha. Nah, di atas paha dua-duanya. Nah, yang satu kan menunjuk. Nah, dikala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini kanan terbuka mengikuti seiring dengan kepala. Ya, ini adalah Ilyun. Nama buku Ilyun dipegang oleh Ratib. Ya. Nah, sementara ini yang mencatat yang baik-baik, yang benar-benar, benar syariatnya, benar hakikatnya. Nah, nanti ini buku Sijin
kiri. Kalau kita buka, nah ini yang salah-salah dicatat. Nanti dia akan bersekutu kesalahan itu dengan alam fardu ain. Makanya tidak perlu dibuka karena dia akan bersekutu dengan kesalahan. Nah, sama kayak surat taubat yang tidak pakai bismillah. Allah tidak berserta orang munafik dan orang kafir, kan gitu. Nah, jadi jangan ada kesalahan di dalam sholat itu. Jadi jangan dibuka. Gitu, paham? Allah ya, insya Allah. Terima kasih Buya. Insya Allah. Ini lagi satu Buya Ya. Buya minta tolong tuh alam penyaksian tuh yang gimana tuh Buya minta tolong. Nah, seperti tadi. Pandangan kita itu ada yang disaksikan hakikat perbuatan solat tadi. Umpamanya di ruku. Ruku itu kan tahmid, ya, tahmid. Nah, tahmid itu ayat yang sama diulang 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Hakikatnya apa? Sucikanlah aku dan ampunilah aku ya Allah dari kesalahan kelalaianku, kan gitu. Kasah wa kasasah. Nah, kita saksikan, kita perlihatkan kepada Allah karena kita pernah melalaikan. Orang azan. Nah, ini kebetulan tinggal sedikit lagi nih ikan yang belum digoreng nih, nanti ajalah, ya kan gitu. Isa bisa aja malam ntar, kan gitu. Nah, kita mulai melalaikan. Jadi ada keperluan lain-lain, janji dengan orang, besertaan janjinya dengan sholat. Kita kalahkan sholat, kita temui orang. Pergi menemui berjanji dengan orang, tanggal sekian, jam sekian, kita gugurkan. Berapa buah sholat kita gugurkan, kita kalahkan demi kepentingan orang. Siapa yang memuji perbuatan baik seperti itu? Siapa yang memuji? Nggak ada. Namanya orang menggugurkan sholat demi orang, demi pesta, demi perkawinan, demi undangan. Gitu, itu melalaikan. Apalagi wakasah, mempersekutukan. Jangankan ke rumah dukun, ngasih tahu aja kita sudah kebagian 10% dosanya gitu. Numpang tanya, Bu, di sekitar sini ada yang bisa bantu-bantu ngerjain ini? Ada Pak, lewat sini itu ada yang biasa bantu orang. Ya sudah gitu. Apalagi wakasasah, orang yang tidak mau bersyukur, begitu dapat rezeki, insya Allah capek saya yang bekerja, ini nggak ada hubungan hati dengan Allah. Kita tidak merasa dikirim oleh Allah. Begitu kira-kira. Jadi harus benar-benar ada yang disaksikan itu, paham? Alhamdulillah paham Buya. Terima kasih penjelasannya Buya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rusmi untuk pertanyaannya. Mohon suaranya Bu Rusmi dimatikan dulu. Oh iya. Terima kasih Bu ya untuk jawabannya. Selanjutnya ada Ibu Maya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti pada hakikatnya Bu ya, sholat itu harus terbukanya mata batin ya Bu ya? Itu wajib. Ya, karena yang menyaksikan itu ainul basirah. Tapi kalau nur ma'in itu mata batin Allah menyaksikan kita. Makanya waktu kita memperlihatkan diri kita dengan syahadat itu nur ma'innya Allah melihat. Oh iya, hakikat Allah yang datang rupanya. Kenapa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Umpamanya kita mau memulai sholat,
supaya lebih pede lagi, boleh berapa kali, biar kita benar-benar rasanya yang dipanggil itu adalah kodratnya, bukan kita. Gitu. Berarti Muhammad berimam dengan Rasulullah, Bu ya? Bukan, kita tidak seperti itu. Yang dipanggilnya adalah kodratnya sendiri. Dia ingin menyaksikan kodratnya datang. Nuraninya berwujud Adam berbentuk Muhammad. Rohaninya berhakikat insan. Gitu ya. Jadi dia ingin yang datang ini adalah wajahnya dan tubuh Muhammad. Itulah yang dikatakan diri hakikat. Jadi kita memang benar-benar bagian asli kodratnya Allah ini yang datang. Jadi bukan merasa seorang manusia ingin sembahyang gitu. Iya. Insya Allah ya. Begitu peningkatan imannya. Insya Allah ya. Insya Allah. Iya, Bu ya. Baik. Ini satu lagi nih, Bu ya. Iya. Tadi Buya mengatakan mimha mimdal, mimnya itu ada di perut juga. Itu kan alam rahasianya Allah tuh, Bu ya. Itu maksudnya gimana itu, Bu ya? Apakah itu alam kekosongan juga? Bukan, itu adalah alam sir. Alam sir. Jadi 4 alam yang dikandung oleh kodrat Muhammad itu. Jadi 4 alam yang dia kandung, alam ma'ni, alam batin markubah, alam sir kolbi, dan alam kodrat zahir batin, kanan kiri, kaki kanan kaki kiri, atau tajali sirullah, tajali Allah. Jadi itu kodrat. Jadi kalau apapun yang kita lakukan itu kodratnya melalui Rasulullah. Maka dikatakan kalau ibadah yang dikaji Muhammad awal jadi. Nah itu maksudnya. Iya, paham. Ya, terbuka. Insya Allah. Insya Allah, ya. Assalamualaikum. Makasih banyak, Bu ya. Insya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Bu Maya. Selanjutnya Ibu Nurbaya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Bu ya. Insya Allah. Tadi Bu ya berkalam, asyhadu Allah ilaha illallah, itu melihat ke wajah. Muhammad dan Rasulullah melihat jasad. Terus kalau misalnya dalam tahiyat awal atau tahiyat akhir atau sedang azan atau apapun itu yang kita kalamkan itu syahadat, asyhadu Allah ilaha melihat kolbi atau batin, illallah melihat wajah, terus Muhammad dan Rasulullah melihat jasad. Apa itu sudah benar, Bu ya, atau gimana? Iya, jadi kalau 2 kali azan itu diulang berarti 1 kepada wajah, 1 kepada jasad. Itu aja. Nanti di akhir azan kan menjadi 1 tuh. La ilaha illallah. Kita sudah melihat, kita sudah utuh menjadi kodratnya yang akan menghadap kepada dia. Jadi bagi dua-dua aja. Makanya azan itu diawali, yang pertama itu pendek, yang kedua panjang. Pendek itu ditujukan kepada zahir dan panjang ditujukan kepada batin. Nah itu. Tapi kita menunggu dengan pandangan. Kalau dulu kita menunggu belajar, ditunggu dengan jasmani, rohani, nurani dan rohani. Ya. Tapi sekarang kita tingkatkan bukan nurani dengan rohani, tapi wajah dengan kodrat. Jadi kita melihat wajah kita. Bagaimana kita bermarifat Allah melihat wajah
dan kodratnya Muhammad. Wajah Allah, kodratnya Muhammad itu yang dipanggil itu kita. Jadi tujuan syahadat ini adalah kita memperlihatkan, bukan kita melihat, kita memperlihatkan. Nah ini kenaikan pemahamannya di situ. Pamannya kita mau naik sajadah biar mantap. Nah kita benar-benar melaksanakan itu, baca syahadat dengan yang benar, ya. Nah, atau dari rumah baca dulu syahadat yang benar, yakin. Nah, makanya kita benar-benar menunggu, kalau bisa azan itu kita pas ambil. Kira-kira orang mau azan, kita siap duduk cepat, ya. Nah, terlepas dapat duduk atau tidak di rumah, kalau sempat kita mendengar, cepat kita duduk. Astagfirullah. Nah, bagaimana azan ini benar-benar dia memanggil kodrat kita, dan kita memperlihatkan dua kodrat wajah dan jasad ini disambungkan dengan panggilan tadi. Gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah berarti ke wajah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti dia menuju jasad. Begitu aja terus. Nanti di terakhirnya La ilaha illallah. Benar-benar tersatu, menyatu dua kodrat tadi. Akulah yang kau panggil ya Allah. Udah kita laksanakan. Nah gitu, berarti memang kita harus menyaksikan dan memberikan pensaksian. Jangan hanya mau menyaksikan tapi tidak mau disaksikan. Berarti tidak musyahadah. Kalau musyahadah itu saling menyaksikan. Paham? Insya Allah Buya, Insya Allah. Satu lagi Buya. Oh iya. Waktu sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu kan telunjuknya digerakkan sedikit. Terus itu telunjuk kanan kah itu Buya? Iyalah, masa telunjuk kiri? Ya tunjuk kanan lah, tapi sedikit aja menandakan kita mengarah kepada yang tiga tadi. Ya, menandakan kita menuju. Sebetulnya bukan telunjuk, tetapi menuju. Kalau orang cacat kan telunjuknya nggak ada, apa sholatnya nggak diterima? Bukan begitu. Arti telunjuk itu menuju, gitu ya. Insya Allah Buya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terima kasih Buya. Semoga Buya sehat selalu. Insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Insya Allah. Terima kasih Bu Nurbaya. Terima kasih Buya untuk jawabannya. Untuk ibu-ibu yang lain masih ada yang mau bertanya? Bu Nurjiah ya tadi mau bertanya. Ibu Nurjiah. Bu Nurjiah silakan. Atau Bu Mulyati. Selanjutnya Ibu Nurliati silakan. Bu Nurbaya boleh diturunkan tangannya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Buya masalah syahadat tahiyat awal sama tahiyat akhir. Apa kita harus melihat wajah dan jasad juga atau beda? Gimana Pak? Kita memperlihatkan. Ya, memperlihatkan juga. Ya. Jadi sekarang judulnya tidak ada yang melihat, tapi sekarang judulnya memperlihatkan bahwasan
yang dia akui itu adalah diri kita sebagai kodratnya. Gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Akhirnya Allah ini enggak asing bagi dia wajah kita lagi. Nanti dia sampaikan kepada sekalian alam. Nanti dia sampaikan kepada sekalian alam. Illahi ya rabbuka ujubu wujudullah. Wahai sekalian alam, wujud ini adalah mawujudku. Barang siapa yang menyakiti akan kubinasakan. Karena dia sudah lihat, sering melihat kita. Kenapa? Karena kita memperlihatkan. Jangan lupa, ya, kita memperlihatkan kodratnya kepadanya, bahwasan yang dipanggil itu adalah ini kodratnya. Siapa? Adalah kita. Itu yang sahadah ahad. Gitu, paham? Paham insyaallah Bu ya. Jadi bukan kita melihat, nah, memperlihatkan, memberikan pensaksian. Inilah kita. Paham? Paham Bu ya. Insyaallah. Mau tanya satu lagi Bu ya. Iya. Jasa itu apa yang dikatakan am ini Bu ya? Enggak. Iya, betul. Am itu, iya. Ya. Insyaallah. Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muryati untuk pertanyaannya. Terima kasih Bu ya untuk jawabannya. Bu ya, berarti pada saat Muhammad Rasulullah itu batin kita sudah mewujud menghadap ke kodrat Allah ya Bu ya? Iya, karena kan Muhammad itu kan utusan Allah, betul nggak? Nah sekarang kita diutus untuk menghadap. Makanya kita nggak boleh bawa kodrat kita. Ya. Jadi kalau memang Muhammad utusan Allah, Muhammad pesuruh Allah, ia datanglah membawa kodratnya. Nah inilah yang dikatakan jasad. Yang disuruhnya nurani. Nurani itu adalah wajah kita, wajah batinnya Allah. Maka dikatakan nur ilahiyah, cahayanya Allah, gitu ya. Paham? Iya paham, insyaallah Bu ya, syukran. Insyaallah. Boleh satu lagi Bu ya? Iya. Pada saat kita sholat itu kan saat Allahu Akbar kita melihat, terus pada saat rakaatnya kita kan menutup mata Bu ya. Iya. Nah itu kan berdiri itu kan wusta ya Bu ya. Iya. Takut ya, saya pribadi sih takutnya kalau sholat itu menutup mata seperti jadi nggak bisa menjaga wusta itu, jadi bergerak-gerak gitu Bu ya, seperti kayak kita menghadap satu wujud yang seperti apa ya, tidak bernyawa gitu kan, jadi kayak kita berhadapan itu bergerak, jadi kitanya nggak bisa menjaga wustanya itu, berdirinya itu. Justru dengan kita melaksanakan Isra, kalau berdiri itu mikrot boleh, Isra boleh. Kenapa? Berdiri itu khudratin fi qanitin. Berdiri itu milik Allah semata, tidak boleh milik Muhammad, tidak ada milik Adam, tidak ada milik malaikat, tidak ada milik nabi siapapun. Itu qanitin, mutlak milikku. Nah, kalau Allah berbuat sekehendaknya, nah gitu, apapun yang dia lakukan itu sudah haknya, gitu ya. Jadi jangan ada kerasa kemanusiaan di situ lagi. Kan kita sudah belajar ihram. Ihram itu diri yang rahasia, gitu ya. Iya. Baik Bu ya, syukron Bu ya. Insyaallah. Baik. Ada lagi? Apa lagi? Apa sudah cukup? Baik, kita nanti kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.